Perkenalkan, nama saya Kesia Masnida Sinaga dari NIM 2103050887. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya serap air dan daya serap minyak. Nah, apakah daya serap air itu? Daya serap air adalah kemampuan partikel bahan pangan untuk mengikat air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan hidup lainnya. Air juga merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, cita rasa, dan tekstur pada bahan pangan. Seperti pada tepung terigu, proses perebusan mie, dan sebagainya. Air dalam bahan pangan memegang peranan penting dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan dari percobaan daya serap air ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh ukuran bahan terhadap daya serap air pada beberapa jenis bahan pangan. Yang kedua, untuk dapat membandingkan daya serap air dari berbagai jenis bahan pangan. Dalam percobaan ini saya memakai misohun untuk daya serap air. Yang pertama, ditimbang bahan sebanyak 10 gram. Kemudian dipanaskan air sampai mendidih, kemudian masukkan bahan ke dalam air mendidih, ditunggu hingga 5 menit, setelah itu ditiriskan. Setelah ditiriskan sampai tidak ada air, ditimbang bahan dan hitung daya serap airnya dengan menggunakan rumus WB dikurang WA per WA dikali 100%. Selanjutnya yang kedua adalah daya serap minyak. Daya serap minyak adalah banyaknya jumlah minyak yang dapat terserap oleh matriks pada bahan pangan. Minyak pada umumnya berbentuk cair dan tidak bisa bersatu dengan air. Penyerapan minyak oleh produk goreng dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pada suhu dan waktu yang berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan minyak. Daya serap minyak adalah kemampuan protein untuk menyerap dan menahan lemak. Daya serap minyak suatu protein dipengaruhi oleh sumber protein, ukuran partikel protein, kondisi proses pengolahan, zat aditif lain, suhu, dan derajat denutrasi protein. Ukuran dan tekstur protein yang lebih halus, lebih seragam, dan lebih porous memudahkan penyerapan dan pengikatan minyak. Adapun tujuan daya serap minyak, yaitu pertama, untuk mengetahui sifat daya serap minyak dari bahan tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan sifat pengaruh perbedaan ukuran terhadap daya serap minyak. Adapun alat-alat yang akan digunakan pada daya serap minyak, yang pertama adalah deep frying. Yang kedua adalah kompor portable, yang ketiga gas yang full, keempat tirisan stainless, kelima spatula stainless, dan keenam timbangan digital. Di dalam percobaan ini saya memakai minyak zaitun dan dada ayam dalam percobaan daya serap minyak. Yang pertama, ditimbang dada ayam selama seberat 5 gram. Yang kedua, panaskan deep frying dengan suhu 150 derajat Celcius. Digoreng dada ayam selama 15 menit dengan minyak setengah liter. Selanjutnya, ayam diangkat dan ditiriskan. Lalu, dinginkan minyak goreng, dan setelah minyak goreng dingin, dihitung sisa minyak. Lalu, hitung daya serap minyak. Sekian penjelasan dari saya mengenai daya serap air dan daya serap minyak. Saya ucapkan terima kasih.